Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Eti dalam program acara To Know God and To Make Him Now. Mengenal Allah dan membuat Allah itu dikenal. Gimana kabarnya nih? Pasti baik, dahsyat, dan luar biasa, bukan? Oke, seperti janji Kak Eti hari-hari kemarin, kalau Kak Eti mau bercerita, membawakan sebuah cerita Alkitab, tentunya sumbernya Alkitab, buat adik-adik semua yang ada di rumah. Kak Eti mau membawakan sebuah cerita yang berjudul Dosa Pertama. Sekali lagi judulnya adalah Dosa Pertama. Dan sumber dari cerita ini adalah Kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-25, dan pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24. Kak Eti nggak bakalan baca secara keseluruhan. Kak Eti akan membacanya melalui cerita agar lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh adik-adik semua yang ada di rumah. Sebelum Kak Eti lanjut pada cerita yang ada, Kak Eti mau beri 2 pertanyaan yang nantinya jawaban itu akan adik-adik temukan pada cerita yang akan Katie ceritakan. Jadi harus diperhatikan nih, dengar baik-baik, lihat baik-baik apa yang Katie ceritakan, agar sebentar adik-adik bisa menemukan jawaban dari pertanyaan Katie. Nah, pertanyaannya pertama adalah, apakah dosa itu? Yang kedua, contoh dosa dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, pertanyaan pertama, apakah dosa itu? Yang kedua, apa contoh dosa dalam kehidupan sehari-hari? Oke, nanti kalau sudah ketemu jawabannya, adik-adik boleh tulis dalam kolom komentar. Manusia pertama diciptakan Allah. Kemudian Allah menempatkan mereka di sebuah taman yang sangat indah. Taman Eden ya. Kita lihat di sini ada Hawa, kemudian di sini ada Adam. Mereka ditemani dengan banyak sekali hewan-hewan liar, juga ada hewan ternak ya. Jadi di Taman Eden manusia tidak sendirian. Di situ ada hewan-hewan ternak, juga ada binatang-binatang liar. Di situ Tuhan juga menyediakan tumbuhan-tumbuhan berbiji dan berbuah sebagai makanan mereka. Dan pada suatu hari, datanglah iblis. Iblis itu cerdik sekali. Dia datang, dia menyerupai seekor ular. Ini ularnya dijatuhi buah. Iblis itu datang mendekat kepada Hawa. Ini dia. Kemudian si iblis, si ular ini berkata kepada Hawa, tentunya semua buah yang ada di taman ini tidak boleh kamu makan buahnya, kan? Kemudian Hawa menjawab, tidak kok. Semua buah yang ada di dalam taman ini boleh kami makan. Hanya buah yang ada di tengah-tengah taman ini tidak boleh kami makan. Nanti kami mati. Kemudian ular berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati saat kamu makan buah itu. Tapi Allah tahu saat kamu memakan buah itu, kamu akan mengetahui, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kemudian Hawa pun berpikir, wah, kelihatannya buahnya enak, manis, menarik hati. Hawa tergoda, akhirnya dia mengambil buah yang diberikan ular kepadanya. Kemudian Hawa pun memakan buah itu. Tidak tanggung-tanggung langsung dia kasih juga ke Adam. Adam pun mencicipinya, Adam pun memakannya. Dan seketika itu juga mereka tersadar. Terbukalah mata mereka. Mereka melihat mereka tidak berpakaian. Mereka melihat mereka telanjang. Pada saat mereka tahu bahwa mereka tidak berpakaian, mereka telanjang, mereka pun menyemat daun-daun dari pohon-pohon yang ada di sekitar taman itu. Kemudian mereka menjahitnya menjadi sebuah pakaian untuk menutupi tubuh mereka yang tidak berpakaian. Datanglah Allah, kemudian memanggil Adam, Hawa. Kemudian Adam dan Hawa nyaut,
Kami bersembunyi karena kami telanjang. Dengan segala kepedihan hati Tuhan pun berkata seperti ini kepada Adam dan Hawa. Kamu telah memakan buah yang kularang sehingga kamu mengetahui bahwa kamu telanjang. Mereka tersentak, mereka terkejut. Tuhan tahu sekarang mereka telanjang. Kemudian Adam berkata kepada Tuhan, wanita yang kau tempatkan di sampingku inilah yang telah menggoda aku sehingga aku memakan buah itu. Kemudian Hawa tidak mau kalah lagi. Dia pun ngomong sama Tuhan, ular ini yang memperdayai aku, ular ini yang menggoda aku sehingga aku memakan buah itu. Adam, karena kamu tidak taat, tidak mendengarkan firman-Ku, tidak mendengarkan perkataanku, maka kamu aku hukum. Seumur hidupmu kamu akan berjeri lelah untuk mencari apa yang harus kamu makan. Hawa, karena kamu tidak taat, tidak dengar-dengaran kepadaku, maka seumur hidupmu engkau akan merasa sakit saat melahirkan. Kemudian Tuhan pun berfirman kepada si ular yang sudah sembunyi itu, ular, seumur hidupmu kamu akan berjalan menggunakan perut. Makanya kan adik-adik sampai sekarang kita lihat kalau ular tuh jalannya pakai apa? Pakai perut, merayap dia karena kena hukuman dari Tuhan. Terus orang tua perempuan kita kalau melahirkan sulit, sakit sekali ya kalau mau melahirkan. Orang tua laki-laki kita pun kalau bekerja mereka berjeri lelah, bekerja di kantor, bekerja di ladang. Itu semua konsekuensi atau akibat dari perbuatan dosa. Karena Tuhan Allah sangat mengasihi manusia, walaupun manusia itu telah berbuat dosa, akhirnya Tuhan Allah mengorbankan satu ciptaannya. Dia mengambil kulit binatang itu dan menggunakannya sebagai pakaian buat Adam dan Hawa. Itu karena, sekali lagi, karena Tuhan sangat mengasihi Adam dan Hawa. Dan manusia itu pun diusir dari Taman Eden. Untuk mencegah manusia itu kembali ke Taman Eden, maka Tuhan menempatkan malaikat yang berpedang supaya manusia tidak kembali dan mengambil buah kehidupan. Dari cerita Kak Eti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah itu, bahwa Tuhan itu Tuhan yang sangat mengasihi manusia. Tuhan itu Tuhan yang mengampuni dosa-dosa manusia. Walaupun manusia telah berbuat dosa, tidak taat kepada Tuhan, karena adik-adik sudah tahu kalau Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Jadi adik-adik kita pun harus mengasihi sesama kita manusia seperti Tuhan mengasihi manusia. Kalau Tuhan bisa mengampuni Adam dan Hawa walaupun dengan konsekuensi yang ada, kita pun anak-anak Tuhan harus bisa mengampuni teman-teman kita atau siapa saja yang berbuat salah kepada kita. Seperti Tuhan mengampuni, kita pun juga harus bisa mengampuni orang lain. Satu bonus buat adik-adik semua di rumah. Adik-adik siapa yang suka berdoa? Ayo, yang suka berdoa tulis di kolom komentar, saya suka berdoa. Yang mau doanya didengarkan tulis lagi di kolom komentar, saya mau doa saya didengar. Nah, kuncinya salah satu doa kita bisa didengar oleh Tuhan apabila kita saling mengasihi, apabila kita mau mengampuni kesalahan orang lain. Kalau ada adik-adik kita, teman-teman kita yang berbuat salah, kita harus kasih ampun. Agar saat kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan dengar doa kita. Karena itu yang Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami, benar kan? Mengampuni orang lain. Seperti itu. Nanti satu waktu dapat kesempatan Kak Eti mau mengajarkan adik-adik tentang doa Bapa kami. Ya tentunya versi anak-anak agar bisa dipahami. Oke, sebelum tutup Kak Eti mau ingatkan sekali lagi tentang dua pertanyaan itu sudah harus dijawab dan tulis di dalam kolom komentar. Untuk adik-adik teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe ke channel ini karena ini bukan untuk Kak Eti, ini untuk kita semua, untuk adik-adik kita semua boleh belajar tentang Tuhan, mengenal Allah dan membuat Allah itu dikenal.
Sampai di sini cerita Kak Eti, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di program selanjutnya, tentunya di channel, hanya di channel ini dan di program To Know God and To Make Him Know. Oke, mengenal Allah dan membuat Allah dikenal. Sampai jumpa dan shalom.